Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga kita semuanya mendapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi setelah kita sholat subuh, alhamdulillahirrabbilalamin, tidak ada nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh seorang muslim dan muslimah kecuali tatkala dia bangun di waktu subuh. Lalu dia bergegas berangkat ke rumah Allah Ta'ala memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan dia laksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu dia duduk setelah sholat membaca zikir-zikir pagi sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak akan berangkat meninggalkan rumah Allah kecuali setelah dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Maka Rasul memberikan kabar gembira, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah tammatan, sempurna. Dan Rasul menyampaikan 3 kali kesempurnaan itu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan anugerah kepada kita. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghirup udara di subuh yang berkah ini. Dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita seorang muslim atau muslimah, salat subuh berjamaah di masjid masing-masing kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam sangat memuliakan wanita. Sehingga banyak nama surat dalam Al-Quran kita temui yang bernama perempuan. Ada namanya surat Maryam. Dan banyak lagi. Salah satunya adalah surat An-Nisa. Surat wanita-wanita. Artinya betapa Islam itu mengangkat derajat perempuan. Mengangkat harkat martabat perempuan yang sebelum Islam justru perempuan itu dipandang bawah. Sehingga tugas perempuan itu hanya dapur, kasur, sumur. Lalu datang Islam, dia muliakan perempuan. Oleh karena itu, tema kita pada pagi subuh yang berkah ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita, ini derajat wanita di mata Islam, apabila seorang wanita telah melaksanakan kewajiban salatnya 5 waktu, lalu somat syahraha, dia juga perempuan itu berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Lalu wahafizat farjaha, lalu dia jaga kehormatannya sebagai perempuan. Yang keempat, wa ata'at zawjaha, dan yang keempat dia taat kepada suaminya. Qila laha, tatkala 4 hal ini dia lakukan, maka akan dikatakan baginya nanti di hari kiamat, udkhulil jannata, masuklah wahai wanita kepada surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana yang engkau suka dari pintu-pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam itu sangat memuliakan wanita. Artinya bahwa wanita itu cukup melakukan 4 hal dalam hidupnya, maka dia telah dijamin masuk surga. Subhanallah. 4 hal tersebut tidak sulit untuk dilakukan. Perbandingannya, kita bertanya, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj, lalu Rasul itu kan sempat melihat neraka. Lalu Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk neraka itu mayoritasnya adalah wanita. Kalau kita tarik benang lurus antara hadis yang kita bacakan tadi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita bertanya, kenapa justru penduduk neraka nanti itu adalah kebanyakan wanita? Bukankah peluang mereka itu besar dalam agama kita untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan besar bagi seorang wanita, kenapa kok bisa perempuan itu kebanyakan masuk ke dalam neraka? Padahal tiket sudah di tangan. Mari kita sama-sama kaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada 4 hal sebagai tiket bagi seorang wanita agar surga itu dalam genggamannya. Yang pertama, yang menjadi tiket seorang perempuan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan salat 5 waktu. Dalam hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan kepada perempuan, bukan laki-laki. Sebab perempuan itu, mohon maaf, sangat banyak alasan untuk tidak sholat. Salah satunya mungkin dia sudah bermake up, atau sudah rapi, atau masih sibuk cerita dengan teman, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dia berpotensi untuk meninggalkan sholat. Oleh karena itu,
tiket pertama untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tatkala perempuan itu mampu menjaga salat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, wasomat syahraha, dan perempuan itu puasa di bulan Ramadan. Ini kebiasaannya alhamdulillah kalau puasa bagi perempuan itu kuat. Kenapa dikatakan kuat? Karena tidak terlalu menguras. Yang penting ada tekad, lalu ada niat, dan insya Allah terlaksana. Lalu yang ketiga, ini yang paling berat. Yaitu wahafidhat farjaha. Dia mampu menjaga kehormatannya. Dalam hadis ini langsung Rasul to the point. Farjaha, mohon maaf kepada para pemeriksa, kemaluannya. Artinya bahwa perempuan itu punya peluang besar untuk mengotori kehormatannya. Sehingga tatkala seorang perempuan itu mampu untuk menjaga kehormatannya, dalam kutip kemaluannya, maka insya Allah surga akan menunggunya. Dan yang terakhir, para pemeriksa, ini yang menjadi pemungkas. Ini yang menjadi penentu dari 4 hal tersebut. Wa ata'at zaujaha. Kalau 1, 2, dan 3 mungkin bagi mereka yang belum menikah. Salat, puasa, menjaga kehormatan, ini mungkin bagi perempuan yang belum menikah. Tetapi tatkala perempuan itu sudah dihalalkan oleh Allah Ta'ala dengan akad nikah, maka ada 1 tambahan lagi yang menjadi tiket penentunya masuk ke dalam surga, yaitu wa ata'at zaujaha. Dia mampu taat kepada suaminya. Berapa banyak saat ini para istri-istri tidak bisa taat kepada suami. Dengan alasan berbagai banyak alasan. Ada karena dia punya karir, dia lebih tinggi daripada suaminya, hartanya mungkin lebih banyak, dan lain-lain sebagainya, membuat pandangannya kepada suaminya itu rendah. Padahal tatkala seorang perempuan sudah menikah, tidak ada lagi yang wajib setelah Allah dia patuhi dan dia taati kecuali suaminya. Tatkala 4 hal ini dilakukan, maka perempuan itu akan mulia di akhirat. Udkhulil jannata min ayyi syi'tin atau min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka wahai perempuan, silahkan Anda masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu mana yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan para pendengar Media Center STAI YDI Lubuk Sikaping ini, dimanapun Anda berada yang menyaksikan saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan wanita yang ada di rumah kita, baik seorang ibu, seorang istri, seorang anak, bisa menjaga 4 hal ini agar dia mulia baik di dunia maupun insya Allah nanti di hari akhirat. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan dan untuk yang menyaksikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.